Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ulifatul Salsabila dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 6A akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Fathul Mu'jam yang diampu oleh dosen Dr. Muhammad Fatoni, MPDI. Baik, langsung saja. Di sini saya memilih materi konsep dasar Mu'jam Arabi. Langsung saja kita ke pengertiannya. Pengertian Mu'jam Arabi. Secara bahasa, kata Mu'jam itu berasal dari bahasa Arab ajama yang memiliki makna samar-samar atau tidak jelas. Ibnu Jini berpendapat bahwa Mu'jam itu ditujukan untuk sesuatu yang masih samar. Adapun lafadz atau kalimat Mu'jam itu merupakan bentuk isim maf'ul dari isim maldi dari fi'il maldi ajama. Di mana salah satu makna dari bentuk isim maf'ul tersebut adalah menghilangkan makna asal fi'ilnya, sebagaimana lafadz mu'jam yang berarti menghilangkan kesamarannya. Hal ini sesuai atau relevan jika kita lihat dari segi fungsi dari mu'jam tersebut, yaitu untuk menghilangkan kesamaran atau ketidakjelasan sebuah kata. Selanjutnya, pengertian mu'jam dari segi istilah menurut bangsa Arab yaitu kitab yang menghimpun sekumpulan kosakata bahasa tertentu yang dilengkapi dengan beberapa penjelasan atau penafsiran maknanya yang disusun secara sistematis, baik melalui abjad maupun melalui huruf hijaiyah ataupun disusun dengan tema-tema tertentu. Selanjutnya kita ke sejarah perkembangan Mu'jam Arabi. Sebelumnya ada beberapa faktor yang mendorong bangsa Arab pada saat itu untuk menyusun Mu'jam. Di antaranya adalah adanya kebutuhan orang Arab terhadap penafsiran lafadz-lafadz Al-Quran. Jadi orang Arab atau bangsa Arab pada saat itu merasa butuh sebuah kitab yang mereka gunakan sebagai rujukan untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang masih sulit untuk dipahami. Jadi mereka menciptakan atau menyusun Mu'jam agar orang-orang Arab itu terhindar dari kesalahan penafsiran ataupun kesalahan dalam pengucapan. Selanjutnya yaitu keinginan bangsa Arab untuk menjaga keeksistensian bahasa mereka dalam bentuk bahasa tulis. Jadi bangsa Arab ingin menjaga keeksistensian bahasa mereka dengan penyusunan dengan bahasa tulis, karena mereka khawatir suatu saat nanti bahasa Arab itu akan tercampuri oleh budaya-budaya luar, sehingga eksistensi dari bahasa yang dari awal sampai akhir itu bisa saja punah ataupun hilang. Jadi untuk menghindari hal tersebut, bangsa Arab itu menyusun kamus atau mu'jam, salah satunya untuk menjaga keeksistensian dari bahasa mereka dalam bentuk tulisan. Selanjutnya yaitu banyaknya buku-buku tafsir yang terbit pada masa awal kodifikasi Al-Quran dan hadis tentang gharaib. Jadi perlu kita ketahui juga bahwa Al-Quran itu merupakan kitab suci umat Islam yang menggunakan bahasa Arab murni. Jadi tidak semua orang itu bisa paham makna dari kata Al-Quran, kata yang ada di dalam Al-Quran atau kata-kata yang asing. Jadi mereka memerlukan adanya sebuah rujukan untuk menjelaskan makna dari Al-Quran tersebut. Selanjutnya Ahmad Amin dalam kitabnya Duhal al-Islam menuturkan bahwa dalam penyusunan Mu'jam itu ada 3 fase. Fase yang pertama yaitu fase pengumpulan dari kosakata. Jadi pada fase pertama ini ulama-ulama tersebut, ulama-ulama pada saat itu mereka bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain, ke pelosok daerah yang masih terpencil, yang belum terpengaruhi oleh budaya-budaya luar, sehingga bahasa mereka masih murni atau orisinil. Jadi ulama pada saat itu mereka bertanya tentang kosakata tertentu, baik bisa kosakata tentang hujan maupun tanaman ataupun yang lainnya yang mereka anggap itu masih asing. Jadi ulama tersebut mencatatnya dalam sebuah kertas. Apapun yang mereka dengar, apapun yang mereka rasa itu merupakan kata-kata yang masih asing, ulama-ulama tersebut catat. Kemudian mereka tulis sesuai dengan apa yang mereka dengar secara acak atau masih random ya. Kemudian pada fase kedua yaitu fase pengklasifikasian. Jadi setelah mereka ulama-ulama tersebut mendapatkan kosakata dari berbagai daerah, kemudian diklasifikasikan atau dibagi sesuai dengan tema-tema tertentu.
kemudian mereka susun dan terbitlah pada fase kedua ini ada kitab Al-Matar dan kitab Al-Laban karya Abu Zaid. Kemudian pada fase terakhir atau fase ketiga ada fase pembuatan mu'jam. Jadi setelah pada fase pertama ulama-ulama tersebut mengumpulkan kosakata yang masih asing, terus kemudian pada fase kedua mereka mengklasifikasikan kata-kata tersebut sesuai dengan topik tertentu. Lalu pada fase ketiga ini ulama-ulama membuat mu'jam. Di sini proses pembuatan mu'jam lebih sistematis. Mereka pilih mana yang baku, mana yang tidak bagus. Kemudian mereka urutkan sesuai dengan alfabet atau huruf hijaiyah, ataupun dibuat mu'jam dengan topik-topik tertentu atau tema-tema tertentu seperti itu. Itu adalah fase-fase pembuatan dari mu'jam. Kemudian pada yang ketiga itu ada pembagian mu'jam. Ada beberapa peninjauan di sini. Yang pertama dari segi kuantitas atau jumlah bahasanya, ada Kamus Eka Bahasa atau Mu'jam Al-Uhadi Al-Lughah, di mana mu'jam ini berisi makna atau istilah dalam satu bahasa dan dijelaskan dengan bahasa itu sendiri. Misalnya ada Kamus Munjid, di mana di situ ada kosakata berbahasa Arab yang dijelaskan dengan bahasa Arab pula. Makanya kamus ini disebut dengan Kamus Eka Bahasa. Kemudian ada kamus dua bahasa atau Al-Mu'jam As-Sunai Al-Lughah, di mana kamus ini isinya disajikan dalam dua macam bahasa, seperti kamus Al-Munawwir, di mana bahasa kosakata bahasanya ada bahasa Arab kemudian dijelaskan dengan bahasa Indonesia. Kemudian ada kamus multibahasa atau Al-Mu'jam Al-Adid Al-Lughah, yaitu kamus yang menjelaskan makna-makna atau kata istilah dalam satu bahasa dengan dua bahasa atau lebih. Misalnya ada kamus bahasa Arab kemudian dijelaskan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ada 3 bahasa, makanya disebut dengan kamus multibahasa. Kemudian ditinjau dari segi kata, di sini ada kamus Mu'jam Al-Fat atau kamus kata, kamus yang isinya lebih banyak memprioritaskan unsur fonologis atau bunyi. Kemudian ada kamus tematik atau Mu'jam Al-Ma'ani, yaitu kamus yang isinya itu terbatas pada topik-topik atau kajian tertentu. Selanjutnya ditinjau dari segi materinya, Mu'jam itu ada Mu'jam Al-Am, yaitu kamus yang memuat segala macam kata atau kamus umum ya. Misalnya kamus Al-Munawwir, jadi kamus ini umum sifatnya. Kemudian kamus khusus atau Mu'jam Al-Khas, yaitu kamus yang hanya memuat kata-kata atau istilah dalam bidang tertentu. Jadi kamus ini bisa kita sebut dengan kamus tematik. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang konsep dasar Mu'jam Al-Arabi. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.